Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman mahasiswa. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang penyelenggaraan PKM di PGSD yang terdiri dari dua pembahasan besar, yaitu tugas-tugas apa saja yang harus dikerjakan mahasiswa untuk satu semester ini, serta penilaian untuk mata kuliah ini. Oke, sebelum kita memulai mata kuliah ini, tentu saja kita melakukan persiapan seperti registrasi. Artinya di sini adalah mahasiswa melakukan registrasi pengambilan mata kuliah ini. Kemudian pihak UT melakukan pendataan, ya. Kemudian pihak UT juga melakukan orientasi tentang mata kuliah PKM ini. Setelah persiapan selesai, kemudian kita melakukan atau melaksanakan PKM ini berupa latihan dan praktik dengan pola berlapis dan berulang. Maksudnya berlapis dan berulang itu adalah mula-mula teman-teman mahasiswa diminta untuk menyusun RPP. Ya, kemudian RPP itu teman-teman diskusikan bersama tutor untuk melihat kelebihan dan kekurangannya. Tentu saja kekurangannya itu harus direvisi. Setelah direvisi, kemudian teman-teman mahasiswa melakukan praktik mengajar sesuai dengan RPP itu. Kemudian setelah melakukan praktik, teman-teman harus melakukan refleksi. Ya. Misalnya refleksi itu apa sih reaksi anak-anak ketika saya ngajar, misalnya gitu ya. Yang kedua, secara keseluruhan apa kekurangan saya ketika mengajar. Ketiga, secara keseluruhan apa kelebihan saya ketika mengajar, ya. Hal-hal unik apa yang saya temukan ketika mengajar. Kemudian dengan mengetahui kelebihan kekurangan, upaya apa yang saya lakukan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Tentu saja untuk meningkatkannya, setelah melakukan refleksi, kita akan menyusun RPP sesuai kelebihan dan kekurangan yang telah kita lakukan. Nah, kemudian kita lakukan penilaian dalam bentuk ujian praktik dan laporan. Oke, selanjutnya ini tugas mahasiswa. Pertama adalah menyusun 10 RPP untuk latihan mengajar. Terdiri dari 2 RPP untuk matematika, 2 RPP untuk IPA, 2 RPP untuk IPS, 2 RPP untuk PKN, dan 2 RPP untuk bahasa Indonesia. Jadi dari kelima mata pelajaran ini masing-masing dibuatkan 2 RPP sehingga totalnya 10 RPP. Selanjutnya, selain 10 RPP di atas, mahasiswa juga harus membuat 2 RPP baru untuk dinilai dalam kegiatan ujian praktik, ya. Terdiri dari 1 RPP untuk eksakta dan 1 RPP untuk non eksakta. Nah, satu diantaranya adalah tematik. Maksudnya di sini kalau teman-teman mahasiswa membuat 1 RPP matematika, berarti 1 RPP yang non eksakta itu adalah tematik. Atau misalnya teman-teman mau membuat yang non eksakta IPA gitu ya, mata pelajaran IPA, berarti sisanya adalah tematik, begitu maksudnya ya. Jadi total dari RPP yang harus dibuat itu adalah 12. 10 untuk latihan, 2 untuk ujian. Oke, sekarang kita masuk ke alur pembimbingan mahasiswa. Pembimbingan pertama ini antara pertemuan ke-1 dan kedua. Adapun tugasnya adalah 1. Mahasiswa melakukan refleksi dengan cara menganalisis
2 video pembelajaran yang terdapat pada laman Guru Pintar Online. Nah, jadi di sini teman-teman diminta untuk menonton atau mengamati 2 video yang terdapat pada laman GPO. Nah, namun tentu saja sebelum teman-teman bisa masuk ke laman itu, teman-teman harus melakukan registrasi terlebih dahulu. Tugas kedua adalah teman-teman menyusun 2 RPP, ya, RPP 1 dan RPP 2. Nah, kalau kita mengacu pada slide sebelumnya, maka RPP 1 dan 2 itu adalah mata pelajaran matematika. Selanjutnya, pembimbingan kedua, ini antara pertemuan kedua dan ketiga. Tugasnya adalah melakukan simulasi pembelajaran menggunakan salah satu RPP pertama atau kedua. Kemudian menyusun lembar refleksi pertama. Dan yang ketiga adalah menyusun RPP 3 dan 4. Nah, kalau kita mengacu pada slide sebelumnya, RPP 3 dan 4 itu adalah mata pelajaran IPA. Oke, sekarang pembimbingan ketiga, ini antara pertemuan ketiga dan keempat. Tugas-tugasnya adalah pertama, melakukan simulasi pembelajaran kedua menggunakan salah satu RPP ketiga atau keempat yang telah dibuat serta diamati oleh pendamping. Yang kedua adalah menyusun lembar refleksi simulasi kedua. Ini sesuai dengan masukan pendamping. Yang ketiga adalah menyusun 2 RPP kelima dan keenam. Pembimbingan keempat, ini antara pertemuan keempat dan kelima. Tugas-tugasnya adalah melakukan simulasi pembelajaran ketiga menggunakan salah satu RPP kelima atau keenam yang telah dibuat serta diamati oleh pendamping. Kedua, sama seperti sebelumnya, yaitu menyusun lembar refleksi simulasi ketiga sesuai dengan masukan pendamping. Dan yang ketiga adalah menyusun 2 RPP ke-7 dan ke-8 lengkap dengan media yang dirancang untuk digunakan. Maksudnya di sini adalah RPP yang dibuat ini harus dilengkapi dengan media yang akan digunakan. Nah, misal ini RPP ke-7 dan ke-8 ini kalau kita mengacu pada slide sebelumnya, ini kan mata pelajaran PKN. Nah, misalnya saya akan menjelaskan tentang keragaman budaya. Nah, salah satunya adalah bentuk rumah. Pada pembimbingan keempat ini, maka miniatur rumah itu harus benar-benar sudah disiapkan, gitu ya. Jadi itu perbedaannya dengan RPP sebelumnya. Jadi pada RPP ke-7-8 ini, media yang dirancang itu harus sudah benar-benar ada, gitu ya. Oke, kita masuk ke pembimbingan kelima. Ini antara pertemuan 5 dan 6. Tugas-tugasnya adalah melakukan simulasi kegiatan pembelajaran keempat menggunakan salah satu RPP ke-7 atau ke-8 yang dibuat lengkap dengan penggunaan media serta diamati oleh pendamping. Perbedaan simulasi kegiatan pembelajaran keempat ini dengan yang sebelumnya adalah penggunaan media yang benar-benar digunakan. Selanjutnya menyusun lembar refleksi simulasi keempat sesuai masukan pendamping. Yang ketiga adalah menyusun 2 RPP ke-9 dan ke-10, di mana fokusnya pada RPP ini adalah merancang media pembelajaran yang harus disiapkan. Selain itu, fokusnya terletak pada strategi guru dalam memberikan penguatan dan motivasi kepada siswa. Oke, sekarang kita masuk ke pembimbingan ke-6. Ini antara pertemuan ke-6 dan ke-7. Tugas-tugasnya adalah melakukan simulasi kegiatan pembelajaran kelima. Kedua, menyusun lembar refleksi simulasi kelima. Dan ketiga adalah menyusun 2 RPP untuk ujian. Nah, RPP yang dibuat ini harus dilengkapi dengan rancangan media pembelajaran. Kemudian, strategi guru dalam memberikan penguatan dan motivasi belajar siswa. Selain itu, RPP ini juga harus dilengkapi oleh evaluasi pembelajaran.
Sekarang kita masuk ke pembimbingan ke-7. Ini antara pertemuan 7 dan 8. Tugas-tugasnya adalah 1. Melakukan ujian PKM dengan cara melakukan simulasi pembelajaran menggunakan salah satu RPP ke-11 dan ke-12. Bisa eksakta atau tematik atau non-eksakta dan tematik. Yang kedua, simulasi ini tidak perlu diamati pendamping, tapi divideokan dengan durasi waktu 3-5 menit. Kemudian diunggah ke Google Drive atau YouTube mahasiswa. Ketiga, menyusun lembar refleksi simulasi ujian. Ya. Keempat, menyusun laporan PKM sesuai panduan. Oke, pembimbingan ke-8 ini review untuk seluruh materi yang telah kita pelajari. Dan yang kedua adalah pengumpulan laporan tertulis. Oke, sekarang kita masuk ke penilaian PKM. Karena mata kuliah ini adalah berpraktik, maka nilainya itu 100% dari tutor, ya. Tidak ada ujian atau take home exam. Adapun formatnya bisa dilihat. Nah, di sini ada beberapa kolom, ada nomor, NIM, nama mahasiswa, tugas praktik 1 sampai tugas praktik 6. Kemudian ada tugas ujian. Ada juga laporan PKM. Misal, ini untuk tugas praktik pertama itu ada 2 tagihannya, yaitu analisis video dari GPO, kemudian RPP 1 dan 2. Tugas praktik 2 tagihannya juga ada 2, yaitu berkas simulasi 1 dan RPP 3 dan 4. Ya. Tugas praktik 3 itu ada berkas simulasi 2, kemudian ada RPP 5 dan 6. Nah, berkas simulasi itu maksudnya di sini adalah lembar observasi ketika teman-teman sedang mengajar serta lembar refleksi, ya. Nah, kemudian kita lihat kolom di bawah ini, ada persen. Ini maksudnya adalah bobotnya, ya. Analisis video misalnya bobotnya 5%. RPP 1, 2, 5%. Berkas simulasi 5%. Nah, yang besar bobotnya itu adalah ujian, yaitu 25%. Sedangkan laporan itu juga 15%. Jadi kalau di total adalah 100%. Oke, cukup sekian untuk pertemuan kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.